Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Keringkasan kajian kita atau ta'lim kita subuh tadi adalah pertama, salat-salat sunat yang disebut dengan tatawwu' atau salat nawafil. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak adalah salat sunat yang dikerjakan tidak terikat, tidak terkait dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan dan peristiwa tertentu. Dikerjakan dua rakaat. Berapapun bisa, silakan. Asalkan jangan meninggalkan yang lebih wajib daripada itu. Yang kedua namanya muqayyad, salat sunat yang terbatas. Dikaitkan dengan waktu, tempat, bilangan, peristiwa, kejadian tertentu. Kemudian ada pula yang namanya rawatib. Itu salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu. Rawatib ini bagi dua. Pertama namanya muakkad, kedua gairu muakkad. Yang muakkadnya ada 10 atau 12. 2 sebelum subuh, 2 atau zuhur sebelum 2 atau 4 sebelum salat zuhur, 2 setelah salat zuhur, 2 setelah salat maghrib, dan 2 setelah salat isya. Dikatakan muakkad itu inilah salat yang ditegaskan, yang dikuatkan, yang ditekankan untuk mengerjakannya. Lantaran Nabi SAW juga senantiasa menjaga memelihara salat-salat ini. Selebihnya namanya gairu muakkad. Salat-salat sunat ini di antara manfaat faedahnya adalah untuk melengkapi kekurangan, ketidakberesan, ketidaksempurnaan salat wajib atau salat fardu. Lebih-lebih salat rawatib. Sehingga disebutkan salat rawatib yang dilaksanakan sebelum salat fardu yaitu qabliyah adalah sebagai persiapan untuk salat fardu. Yang setelahnya ba'diyah untuk melengkapi kekurangan salat fardu. Panjang lebar telah kita sebutkan tadi pagi, itu setelah salat subuh. Maka sekarang kita masuk kepada yang pertama dulu. Salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat sebelum salat subuh atau salat sunat rawatib subuh. Banyak namanya. Dikatakan dia dengan salat sunat fajar karena dilakukan, dikerjakan ketika fajar siddiq, fajar sadiq telah nampak, telah muncul. Fajar sadiq, cahaya putih di ufuk sebelah timur sebelum terbit matahari. Ketika cahaya itu nampak muncul, fajar itu muncul, maka masuklah subuh. Ketika masuk subuh, azan, setelah azan salat 2 rakaat. Salat ini disebut dengan salat sunat fajar. Karena dilakukan, dikerjakan ketika fajar subuh sudah masuk. Fajar itu sendiri kan ada 2. Al-fajru fajran. Fajar itu 2. Pertama fajar kadhib. Yang kedua fajar sadiq. Fajar pertama adalah fajar bohong. Belum fajar yang sebenarnya. Nanti baru masuk fajar yang kedua, fajar sadiq. Nah, fajar yang kedua inilah azan subuh dikumandangkan. Ketika fajar sudah terbit, subuh masuk.
azan subuh. Setelah azan subuh selesai dilaksanakan salat sunat. Salat sunatnya ini disebut juga nanti salat sunat qabliyah sebelum subuh atau salat rawatib sebelum subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Pelaksanaan salat sunat fajar atau salat sunat sebelum salat subuh atau rawatib subuh, karena namanya berbeda-beda, tapi salatnya itu juga. Ada orang yang salah paham atau keliru, karena satu namanya salat sunat fajar, lalu kemudian dia memahami, tentu ada pula nanti namanya rawatib atau qabliyah. Berarti orang ini memisahkan, membedakan antara salat sunat fajar dengan salat sunat rawatib atau qabliyah subuh. Padahal itu juga orangnya. Tidak diketemukan riwayat atau penjelasan bahwa sebelum salat subuh itu ada salat sunat lain. Yang ada cuma salat sunat fajar yang 2 rakaat itu. Mengenai hukumnya, salat sunat fajar atau salat sunat rawatib sebelum subuh, qabliyah subuh ini, sepakat para ulama salat sunat ini termasuk salat sunat muakkad yang sangat sekali ditekankan, ditegaskan, dikuatkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya walaupun beliau dalam keadaan safar, dan bahkan ketika beliau di suatu perjalanan malam tertidur, tersentak bangun ketika matahari sudah menyengat, tetap beliau salat sunat. Dalam kitab Nasai, Sunan Nasai, juga dalam hadis Muslim ini, kita buka ini Sunan Nasai ini, jilid 1. Jilid 1 dan 2. Dijelaskan di sini bahwa ringkasnya kata daripada Buraid bin Abi Maryam daripada bapaknya. Bapaknya berkata, "Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama Rasulullah SAW fi safarin, dalam satu perjalanan. Malam hari itu fa asrayna lailatan, kami tetap melanjutkan perjalanan malam hari itu. Ketika sudah mulai masuk ambang subuh, falamma kana fi wajhi subuh, tatkala kami sudah masuk akan waktu subuh, tidak lama lagi subuh masuk, Rasulullah SAW singgah, nazala Rasulullah SAW, fanama wa naman nas, beliau tidur. Lalu orang-orang pun tidur. Dalam riwayat lain, masih Imam Nasai, beliau menunjuk piket. Kata beliau, may yaklauna, siapa yang akan jadi piket, yang akan menjaga, yang akan ronda, supaya kita jangan tertunda terlambat untuk salat subuh. La narqud an salati subhi, kita tidak tertidur untuk salat subuh. Qala, berkata Bilal, ana, saya Rasulullah. Maka Bilal dikuat-kuatkannya badannya untuk piket, untuk ronda. Tapi akhirnya Bilal juga lelah, tidak tahan. Lalu dia bersandar kepada ontanya. Tujuannya hanya untuk istirahat, tapi tertidur. Tertidur pula. Akhirnya tertidurlah semuanya di situ. Rasulullah tertidur, Bilal tertidur, semua tertidur. Terbangun dan tersentak itu Rasulullah pula yang pertama. Itu ketika matahari telah menyengat. Tarik matahari. Barangkali sudah jam 8 nih kita terbangun. Beliau bangunkan orang-orang, kemudian beliau perintahkan untuk azan. Azan,
Setelah azan, beliau salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ringan. Kemudian beliau perintahkan untuk iqamat, salat subuh berjamaah-jamaah sama. Ini menunjukkan dan menekankan serta menegaskan salat sunat fajar begitu utama dan pentingnya. Sehingga beliau tidak tinggalkan. Meskipun tertidur. Ini kan salat orang tertidur ketika terbangun. Ya kan? Salat lupa ketika orang ingat. Tertidur, meskipun tertidur. Tetap melaksanakan salat ini. Dalam riwayat lain disebutkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar tu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lahuma ahabbu ilai minad dunya jami'an. 2 rakaat salat sunat fajar ini lebih aku sukai daripada dunia dengan secara segala macam isinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini apa? Menekankan, menyangatkan, menegaskan bahwa begitu tinggi keutamaan, keistimewaan, kedudukan salat sunat fajar itu. Sehingga para ulama menggolongkan salat sunat fajar ini kepada salat sunat muakkad, bahkan yang paling muakkad lah di antara yang muakkad. Karena salat sunatnya lain ketika beliau safar beliau tinggalkan. Tidak tercatat beliau tetap salat rawatib yang lain ketika safar. Dalam safar tu beliau hanya memelihara salat malam dan salat sunat fajar. Di samping salat sunat mutlak. Itu yang pertama, setentangan keutamaan fadilah salat sunat fajar. Tentu banyak lagi fadilah yang lain. Cuman kita cukupkan di situ saja. Kemudian yang berikutnya, untuk kita ketahui juga bahwa salat sunat fajar ini sebanyak 2 rakaat disukai untuk meringankan pelaksanaannya. Arti meringankan itu tidak berpanjang-panjang dan tidak berlama-lama. Meringankan. Namanya takhfif. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi. Kata Aisyah istri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meringankan 2 rakaat sebelum salat subuh qabla salati subhi hatta inni la aqul, hingga sampai-sampai aku berkata, hal qara'a bi umil kitab, apakah beliau ada membaca Al-Fatihah apa tidak? Karena begitu ringannya, pendeknya, tidak lama, tidak panjang. Kalau bacaannya yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua qul huwallahu ahad, gitu pendeknya. Ada juga nanti surat Al-Baqarah ayat 136 dan beliau gabung nanti di rakaat kedua surat Ali Imran ayat 52. Al-Baqarah 136 itu bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna bi rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu rakaat pertama yang beliau baca di rakaat salat fajar. Sementara yang rakaat kedua beliau baca juga falamma ahassa Isa. Ini surat Maryam nih. Surat Ali Imran. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah.
Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ali Imran surat ketiga ayat 52. Atau beliau gabung rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat 136 tadi, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan di rakaat keduanya surah Ali Imran juga tapi ayat 64. Ali Imran surat ketiga ayat 64-nya berbunyi, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ali Imran. Ini bacaan ayat dalam 2 rakaat salat sunat fajar, tidak berlama-lama. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat fajar itu di rumah. Di rumah, kalau Aisyah, istri beliau bangun, boleh bincang-bincang setelah salat sunat fajar. Kalau tidak, beliau tidur sejenak. Beliau tidur sejenak, miring ke kanan, nusuk yang kanan ke bawah, beliau berbaring sejenak. Idza shalla ahadukum, sabda Rasulullah dalam hadis lain, idza shalla ahadukum rak'ata'il fajri falyattaji' ala shiqqil ayman. Apabila salah seorang kamu itu telah selesai melaksanakan 2 rakaat salat sunat fajar, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring di atas lambungnya yang kanan. Nah, ulama memahami ini, ada yang mutlak, ada yang mengkhususkan ini ke Rasulullah saja, ada yang menyebutkan ini di rumah saja. Disunnahkan setelah salat sunat fajar untuk berbaring di atas lambung kanan. Rasulullah, karena rumah beliau atau kamar beliau di arah kiri kiblat, di samping masjid, bahkan berdempet dengan masjid, beliau salat sunat fajar di rumah. Setelah salat sunat itu, kalau Aisyah sudah bangun, beliau bincang-bincang dengan Aisyah, bercerita-cerita. Kata Aisyah begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sudah selesai beliau mengerjakan salat sunat subuh, salat sunat fajar, jika aku dalam keadaan terbangun, maka beliau akan berbincang-bincang denganku, kata Aisyah istri beliau. Dan jika tidak, maka beliau akan berbaring sampai azan dikumandangkan untuk mendirikan salat subuh. Hadis Bukhari. Di sini nampak di kita, memang sebaik-baik salat seseorang, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salat sunat itu kan di rumah. yakni sebaik-baik salat seorang di rumahnya kecuali yang fardu. Yang fardu di masjid. Hukumnya nanti pula kita perkarakan. Wajib apakah sunnah muakkadah atau sunat fardu kifayah. Nantilah, ini perbedaan pendapat ulama. Yang jelas, salat sunat itu yang terbaik di rumah. Salat sunat di rumah sebagai hiasan di rumah. Tetapi bagi orang yang jauh dari rumah, masalahnya, bagi orang yang jauh dari rumah, tentu saja tidak memungkinkan baginya salat di rumah. Apalagi rata-rata masjid di negeri kita, antara azan dan iqamat itu tidak terlalu lama. Andaikan seseorang rumahnya yang jarak di masjid, salat sunat di rumah, kemudian dia berjalan ke masjid, nah sampai di masjid orang sudah salat biasanya. Tetapi bagi orang yang rumahnya di rusuk masjid, dekat dengan masjid, dan masjid itu tidak terburu-buru biasanya, karena juga di masjid tertentu, di musala tertentu, di surau tertentu, kadang-kadang orang terburu-buru. Habis azan subuh, paling hanya sempat orang salat 2 rakaat, kemudian dia langsung qamat. Tentu saja bagi orang yang salat
di rumah, niat terburu nih. Maka orang yang seperti ini jangan dipaksakan dirinya untuk salat sunat di rumah. Karena mengikuti takbiratul ihram imam lebih utama daripada menyelesaikan atau mengerjakan salat sunat. Ya, mengikuti takbiratul ihram imam semenjak awal lebih utama dibanding dengan menyelesaikan salat sunat. Apalagi memulai salat sunat. Jadi kalau salat sunat di rumah itu akan menyebabkan tertunda kita melaksanakan mengikuti salat berjamaah, mengikuti takbiratul ihram imam, ya tidak usah salat di rumah, apalagi rumah kita jauh. Lebih khusus lagi di masjid kita, di musala kita, jeda waktu antara azan dan iqamat itu tidak lama. Tapi kalau jeda waktunya panjang, tidak masalah. Rumah dekat masjid, jeda atau jarak antara azan dan iqamat itu ada 20 menit, itu bisa. Atau rumah di usuk masjid betul seperti Rasulullah. Nah, beliau setelah salat sunat fajar berbaring di lambung kanan. Tidak diketemukan dan tidak dijumpai, atau saya belum dapat lagi penjelasan ulama, apakah jika kita salat sunat fajar di masjid, di musala di surau, setelah salat kita berbaring-baring juga. Nampaknya belum saya jumpai, belum saya ketemu. Ada 4 buah kitab saya pelajari tadi tentang hukum berbaring-baring ini. Sama-sama semuanya kesimpulannya, belum diketemukan adanya riwayat setelah salat sunat fajar di masjid itu berbaring-baring di rusuk kanan. Selesai salat sunat fajar, lalu menggolek rusuk kanan ke bawah, menunggu iqamat. Belum ada ketemu. Entah bagi saya, penjelasan keterangan hadisnya, disunnahkan pula itu melakukannya di masjid. Rasulullah beliau di kamar, sahabat-sahabat setelah salat sunat itu tidak berbaring, duduk saja. Dengan begitu dapat kita ambil suatu pelajaran sementara. Jika salatnya di rumah dan rumahnya dekat dengan masjid, jeda antara azan dengan iqamat ada lama, salat sunat fajarlah di rumah itu yang terbaik. Kalau masih ada waktu, menggoleklah agak sebentar. Miring, rusuk kanan di bawah, lambung kanan di bawah. Itu pun kalau sempat. Tapi kalau itu mengakibatkan kita tidak bisa mengikuti takbiratul ihram imam, maka jangan lakukan itu. Kalau di Madinah, saya beberapa kali di sana, memang lama, ada sampai 20-25 menit jarak jeda antara azan dan iqamat, sehingga bisa saja. Di Makkah juga seperti itu, tapi yang agak lama sedikit di Madinah. Ini masalah berbaring. Nah, kita yang memang kondisi masyarakat kita serba cepat, serba ringkas, serba tagagih, ya kemungkinan kemungkinan salat di rumah, salat sunat di rumah itu barangkali tipis kemungkinannya. Maka kita anjurkan saja bagi orang yang agak jarak rumahnya daripada masjid, di masjid sajalah salat sunat fajar. Tetapi kalau memungkinkan karena rumahnya dekat sekali dengan masjid, silakan di rumah. Itu pun kalau memungkinkan. Saya sampai di masjid, ini jika peluang kesempatan untuk salat itu hanya ada 2 rakaat, langsung saja salat sunat fajar. Boleh kita tanya kepada garinya, atau pengurusnya, atau imamnya, ada tidak peluang untuk salat sunat? Kesempatan untuk salat sunat? Kalau ada, langsung salat sunat fajar. Kalau bergigih pula dulu salat sunat wudu, salat sunat masjid, tahiyatul masjid, nanti tidak sempat salat sunat fajar. Tetapi kalau waktunya panjang, ada 20 menit atau 15 menit lagi, bisa tuh salat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru salat sunat fajar. Atau pupuh 3-nya, salat sunat wudu, tahiyatul masjid, dan salat sunat fajar.
Tapi jarang itu di masjid kita seperti itu. Paling-paling kita bisa agak tenang, santai, salat sunat fajar, kemudian duduk sebentar. Lalu rangkamat. Tetapi andaikan kita tiba di masjid, tidak ada waktu, tidak ada peluang untuk salat sunat fajar, maka jangan paksakan diri untuk salat sunat fajar. Boleh diqada. Boleh ditunda pelaksanaan salat itu setelah terbitnya matahari. Man lam yusalli rak'atayil fajri fal yusallihima ba'da ma tatlu'u asy-syamsu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang tidak sempat mengerjakan salat sunat fajar 2 rakaat, maka hendaklah dia melakukan salatnya setelah matahari terbit. Ini yang terbaik. Meskipun boleh juga setelah salat subuh, tapi mengakibatkan timbul nanti fitnah. Apa fitnahnya? Kadang-kadang orang tanpa bertanya, langsung saja orang mengatakan kita, salat apa lu? Langsung orang komen, langsung vonis, langsung menghakimi, langsung bilang begini. Nah, untuk menghindari itu lebih baik di rumah. Atau di masjid juga tunggu matahari terbit. Lantaran tidak sempat salat sunat fajar. Salat sunat fajar jika tidak sempat dilakukan seperti itu keadaannya, boleh dilaksanakan nanti qadanya setelah matahari terbit. Meskipun boleh juga setelah salat subuh, kemudian salat sunat fajar 2 rakaat. Boleh. Kenapa boleh? Karena pernah terjadi sama Rasulullah begitu. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ini. Hadis Hasan li ghairi. Dari Qais bin Qahat. Tanya, dia pernah mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang dia, si Qais ini belum mengerjakan salat rawatib atau salat sunat fajar. Setelah selesai salat, langsung dia berdiri melanjutkan salat 2 rakaat lagi. Itu dia ingin melaksanakan salat sunat fajar yang belum sempat dikerjakannya. Ketika itu Rasulullah melihat, tetapi beliau tidak melarang. Berarti ini takrir, persetujuan Nabi. Cuma di zaman kita Rasulullah itu tidak hidup. Di zaman kita kan banyak orang yang tahu, banyak yang tidak tahu. Kalau langsung saja PRT ini setelah salat subuh langsung dia diri lagi, nah langsung komen sekali. Hei, bid'ah aku sasih, aku betul nanti bunyinya. Tunda sajalah pelaksanaannya setelah matahari terbit. Barangkali itu. Serba ringkas kita coba jelaskan, mengulang-ulang. Karena tujuan utama kita mengaji ini untuk orang yang tidak tahu atau untuk orang yang lupa, bukan untuk orang yang tahu. Ini peserta ustaz-ustaz ini sudah tahu semuanya, menyemangatkan saya untuk menyampaikan saja ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk saya, kita, dan siapa saja mendengarkan ini. Betapa penting utamanya salat sunat fajar. Bahkan boleh ditunda. Malah jika terlambat sekalipun, tetap kita disukai untuk salat sunat fajarnya dulu baru salat subuh. Karena 2 rakaat salat sunat ini tidak pernah ditinggal Rasulullah. Kata beliau, keduanya lebih aku cintai daripada dunia ini. Dalam suatu riwayat lemah dikatakan hadisnya, meskipun dikejar oleh sepasukan musuh sekalipun, tetaplah salat sunat fajar 2 rakaat. Hadis lemahnya begitu. Sampai situ dulu. Kita akhirilah dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi